Selamat malam, saya Yohanes Bagus Darsono, Pendidikan Sejarah dan Sosiologi 2019, kelas B, dengan NPM 219100043062. Di sini saya akan membawakan komentar dari materi tentang kejayaan dan keruntuhan dinasti Ming. Pertama kita akan membahas siapa itu dinasti Ming. Dinasti Ming adalah dinasti yang berkuasa di Cina antara tahun 1368 sampai 1644. Setelah runtuhnya dinasti Yuan, dan pendirinya adalah Zhu Xuanzang atau Kaisar Hongwu. Dia memimpin pemberontakan para petani untuk meruntuhkan dinasti Yuan. Selama hampir 3 abad berkuasa, dinasti ini dikenal karena ekspansi perdagangannya yang pada akhirnya menghasilkan sebuah pertukaran budaya dengan bangsa barat. Selain itu, dinasti Ming juga dikenal akan drama, kemudian sastra, dan porselennya yang mendunia. Dinasti ini runtuh pada abad 1644 akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Li Zhiheng, pendiri dinasti Sun. Bagaimana sejarah berdirinya dinasti Ming ini? Pendiri dinasti Ming, Zhu Xuanzang ini lahir dalam kemiskinan dan dia menghabiskan masa mudanya dengan mengembara. Setelah orang tuanya meninggal karena serangkaian bencana di Sungai Kuning, ia mulai tinggal di sebuah biara Buddha. Zhu Xuanzang ini kembali kehilangan tempat tinggal saat biara itu dibakar oleh para milisi yang memandamkan pemberontakan terhadap dinasti Yuan tersebut. Kemudian pada tahun 1352 ia memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pemberontak yang tidak puas terhadap apa? Terhadap pemerintahan dinasti Yuan. Mulai tahun 1352 ini ia memutuskan untuk bergabung dengan sekelompok pemberontak yang dia tidak puas terhadap pemerintah dinasti Yuan. Kemudian lambat laun dengan berjalannya waktu, Zhu Xuanzang ini tumbuh menjadi pemimpin pemberontakan yang paling dicari di dinasti Yuan. Kemudian pada tahun 1368, Zhu Xuanzang akhirnya berhasil meruntuhkan sebuah kekuasaan dinasti Yuan yang mendirikan dinasti Ming, dan dia mendirikan dinasti Ming. Ya. Setelah tahun 1368 dia meruntuhkan kekuasaan dari dinasti Yuan, dan tahun itu tersebut dia mulai mendirikan dinasti Ming. Ia kemudian menjadi Kaisar Ming pertama yang bergelar Kaisar Hongwu. Nah, ini gelarnya. Bagaimana perkembangan dinasti Ming? Pada masa pemerintahan Kaisar Hongwu, berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menenangkan rakyat mulai diberlakukan. Banyak kebijakan yang untuk menenangkan rakyat itu sudah mulai diberlakukan pada masa pemerintahan Kaisar Hongwu. Seperti contohnya melakukan reformasi birokrasi, kemudian meringankan pajak rakyat dan menghukum para pejabat yang korup. Ini mulai kebijakan-kebijakan ini dilakukan. Akan tetapi Kaisar Hongwu juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang penuh kecurigaan. Selain dia membuat kebijakan-kebijakan, Kaisar Hongwu ini juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang penuh dengan kecurigaan. Alhasil apa? Alhasil ia tidak segan untuk mengeksekusi siapa saja yang dikhawatirkan membahayakan kekuasaannya. Nah ini, ya, dia tidak segan-segan untuk mengeksekusi, untuk menghukum siapa saja yang menurut dia mengkhawatirkan
yang mengkhawatirkan sehingga yang dapat membahayakan kekuasaan dari Kaisar Hongwu. Masa kejayaan dinasti Ming. Nah, mencapai masa kejayaan awal ketika diperintah oleh Kaisar Yongle. Nah, ini masa kejayaan memuncak setelah dipimpin oleh Kaisar Yongle pada saat kejayaan dinasti Ming. Sebagai upaya mempertahankan kekuasaannya ini, ya, Kaisar aktif mulai melakukan sebuah ekspedisi militer ke berbagai wilayah. Ya, mulai aktif melakukan ekspedisi militer di berbagai wilayah. Pada awal periode kekuasaannya tersebut, Vietnam berhasil dikuasai. Pada awal kekuasaan dari Kaisar Yongle tadi, Vietnam berhasil dikuasai dan bangsa Mongol terus dipukul mundur hingga ke Asia Tengah. Nah, ini luar biasanya Kaisar Yongle. Dan selain itu, Kaisar Yongle juga mengirim Laksamana Cheng Hu untuk memimpin ekspedisi maritim ke wilayah selatan. Nah, ini sebuah gerakan-gerakan militer yang dilakukan oleh Kaisar Yongle. Kaisar juga melakukan pembangunan di dalam negerinya dan memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Beiping, yang sekarang kalau kita kenal adalah Beijing. Nah, itu dulu namanya Nanjing ke Beijing. Itu. Di bawah kekuasaan Kaisar Yongle tersebut, dinasti Ming mulai berhasil mencapai sebuah kedamaian dan kemajuan dalam berbagai bidang. Dalam sejarahnya, dinasti ini juga dikenal akan produksi porselennya, ya, keramik porselen. Ya, ternyata terkenal juga para keramik di masa kejayaan dari Kaisar Yongle. Bahkan pabrik porselen Jingdezhen yang dibangun dinasti Ming ini menjadi sebuah sumber ekspor yang sangat populer di Eropa. Selain itu, pemeliharaan dan perbaikan tembok besar Cina yang sangat signifikan juga dilakukan pada masa dinasti Ming oleh Kaisar Yongle. Dan penduduk Cina pun mengalami sebuah pertumbuhan yang sangat tajam, ya, dari sekitar 65 juta pada awal periode Ming, jumlahnya berlipat kali ganda menjadi 150 juta jiwa pada akhir kekuasaannya. Sangat luar biasa pada masa kekaisaran dari seorang kaisar yang bernama Yongle ini. Selain dia mempunyai gebrakan-gebrakan yang luar biasa, kemudian juga pada saat kekuasaannya kaisar ini melakukan ekspedisi militer ke berbagai wilayah, ya. Dalam 7 ekspedisinya tersebut, Laksamana Cheng Hu itu berhasil sampai ke India. Kalau kita lihat, pada saat dia mengirim Kaisar Cheng Hu di 7 ekspedisinya ini, Laksamana Cheng Hu itu berhasil sampai ke India, kemudian sampai ke Teluk Persia dan pantai timur Afrika. Nah, melampaui capaian bangsa Eropa saat itu, sehingga ke-7 ekspedisi ini Laksamana Cheng Hu berhasil melakukan sebuah ekspedisi militer. Ini pada saat kejayaan dari seorang yang bernama Kaisar Cheng Hu. Dan penduduk Cina setelah kekaisaran Cheng Hu ini, penduduk Cina pun mengalami sebuah pertumbuhan yang sangat signifikan, ya, yang sangat tajam, yang sangat drastis. Dari sekitar 65 jiwa, ya, awal periode Ming, jumlahnya berlipat ganda menjadi 150 jiwa pada akhir kekuasaannya. Pada awal masa kejayaan dinasti Ming itu sekitar 65 jiwa. Sehingga pada saat puncak akhir kekuasaannya mencapai 150 juta jiwa pada masa akhir kekuasaan dinasti Ming. Kemudian bagaimana kalau kita lihat tadi setelah kejayaan dinasti Ming? Sekarang mari kita lihat bagaimana proses terjadi keruntuhan dari dinasti Ming. Setelah mengalami sebuah kejayaan yang luar biasa yang dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Yongle, dia mulai mengalami sebuah penurunan. Ya. Bagaimana proses keruntuhan dinasti Ming? Setelah hampir 3 abad berkuasa, dinasti Ming ini mulai mengalami krisis keuangan.
Ternyata runtuhnya dinasti Ming ini dimulai dari sebuah krisis keuangan. Masalah itu disebabkan oleh apa? Oleh pemborosan dari anggota kekaisaran, kemudian gagal panen, kemudian kampanye-kampanye militer yang mengeluarkan banyak biaya, dan membengkaknya biaya untuk melawan pemberontak dari Mongol. Ini mulai turun drastis. Jadi keuangan dari dinasti Ming ini mulai mengalami sebuah penurunan, ya, mulai turun. Kemudian keadaan ini pun menimbulkan sebuah kelaparan, di wilayah dinasti Ming tersebut. Sehingga apa? Sehingga memaksa tentara untuk meninggalkan pos mereka dan melakukan apa? Melakukan perampokan. Karena memang keuangan mereka sangat habis, ya, sangat menurun karena pemborosan yang dilakukan, kemudian anggota kekaisaran sendiri kemudian gagal panen, kemudian mengeluarkan biaya untuk kampanye dan lain-lain. Ya. Kemudian pada tahun 1632 kekaisaran mulai kewalahan. Ya, pada tahun 1632 mulai kewalahan untuk mengatasi para pemberontak dan negara semakin hancur akibat apa? Akibat wabah dan bencana alam. Di mana puncak kekacauan itu terjadi pada tahun 1642, 10 tahun kemudian, saat sekelompok pemberontak menghancurkan tanggul Sungai Kuning dan menimbulkan banjir yang menewaskan ratusan ribu orang. Ini masa puncak kekacauan pada tahun 1642. Di tengah kehancuran tersebut, dinasti Ming, dua pemimpin pemberontak bernama Li Ziheng dan Zhang itu sama-sama mengambil alih bagian negara yang terpisah dan mendirikan dinasti baru. Jadi mereka berdua mengambil alih bagian negara yang terpisah dan mendirikan sebuah dinasti baru. Nah, ini luar biasanya ya, proses keruntuhan mulai direnggut dari dinasti Ming dari keuangan. Nah, setelah Beijing jatuh ke tangan Li Ziheng, Kaisar Ming terakhir, kemudian Chongzhen ini memilih untuk bunuh diri pada tahun 1644. Nah, ini peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Ming di Cina. Peristiwa tersebut menandakan berakhirnya kekuasaan dinasti Ming. Jadi proses keruntuhan dari dinasti Ming adalah dimulai dari krisis keuangan, mulai dari pemborosan yang dilakukan oleh anggota kekaisaran, kemudian gagal panen, kampanye, dan berbagai macam dilakukan sehingga keuangan mereka mulai habis. Itulah proses keruntuhan, terjadinya keruntuhan dari dinasti Ming. Jadi beberapa peninggalan yang ada di dinasti Ming adalah patung periuk dewa Taois, ya, kemudian kotak berukir dengan vernis merah, porselin kekaisaran, alat musik tradisional yang dibuat dari pipa, kemudian koin dinasti Ming, kompleks pemakaman dinasti Ming. Inilah proses materi yang bisa saya sampaikan tentang kejayaan dan keruntuhan dari dinasti Ming. Jadi keruntuhan yang terjadi pada saat kejayaannya memuncak, melakukan pemborosan sehingga mulai runtuh dinasti Ming karena apa? Karena keuangan. Jadi biarlah materi atau komentar yang bisa saya berikan melalui materi kejayaan dan keruntuhan dari dinasti Ming dapat menjadikan pengetahuan buat kita untuk lebih belajar lagi. Terima kasih, salam sehat.